Bab 768. 2 ton makanan pembuka. Setelah tetua kedua meminum penawarnya, dia merasa segar kembali, dan rasa lelah di tubuhnya dengan cepat menghilang. Menurut tren masa lalu, beberapa hari ini adalah periode ketika kutukan mereka mulai. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Tuan Yu untuk membuat mereka merasa tertindas. Dia sangat akurat dalam menentukan waktu dimulainya. Waktu untuk membuka setiap ladang pembunuhan juga akurat. Karena itu, orang-orang dari klan Gu ini akan selalu yakin bahwa mereka masih berada di bawah kutukan. Dan ramuan Tuan Yu lah yang membantu mereka meredakan gejalanya. Ini nyaman bagi orang dewasa untuk mengontrol klan Gu untuk waktu yang lama. Pada saat ini, setelah tetua kedua meminum pil, kelelahan di tubuhnya menghilang. Yang berarti Louis Lu tidak menipu mereka. Dan pil ini adalah penawarnya. Louis Lu seharusnya bukan orang yang melakukan apapun untuk penawarnya. Setelah tetua kedua, orang-orang lainnya juga mengambil penawarnya satu persatu. Mereka lebih energik dari sebelumnya. Penatua kedua bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Muda Lu, bolehkah aku bertanya bagaimana penawar ini dibuat?" Fakta begitu banyak penangkal diproduksi dalam satu malam menunjukkan bahwa itu tidak rumit. Tidak hanya tetua kedua yang penasaran, tetapi semua orang juga penasaran tentang bagaimana kutukan yang telah menyiksa mereka selama 5 tahun dapat diberantas. Louis Lu memandang tetua kedua dengan ekspresi aneh dan berkata, "Apakah kamu yakin ingin tahu? Jika tidak nyaman untuk mengungkapkan resep rahasianya, anggap saja aku tidak mengajukan pertanyaan ini." Penatua kedua berpikir bahwa Louis Lu tidak mau berbicara. Jadi dia buru-buru meminta maaf. "Ini bukan resep rahasia. Jika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu," kata Louis Lu acuh tak acuh. "Benarkah?" Tetua kedua tampak terkejut dan menatap Louis Lu dengan mata terbelalak. Umumnya, pemilik penawar yang begitu kuat tidak mau mengungkapkan resep rahasia yang sama berharganya dengan resep unik sang ahli ramu. Tidak menyangka Louis Lu begitu murah hati. Tetua kedua sangat tersentuh. Tapi langkah Louis Lu selanjutnya langsung membuat semua orang di klan Gu menjadi pucat. Louis Lu meremas setetes darah dari ujung jarinya, menyekanya di lidah musang penjara, dan berkata, "Guerra, tunjukkan pada semua orang bagaimana kamu membuat ramuan itu." Kucing hitam mendapat manfaat dan secara aktif bekerja sama di bawah tatapan terkejut semua orang. Dengan cukup bangga, dalam sekejap, semua orang terdiam. Mata terbelalak tak percaya, melihat gumpalan kotoran kucing di lantai. Penatua kedua masih mengambil kesempatan dan bertanya, "Tuan Lu, kamu memberitahu kami bahwa penawarnya adalah..." "Benar. Penawarnya adalah kotoran kucing. Jadi aku menambahkan sedikit gula di dalamnya untuk meningkatkan rasanya." Penatua kedua, "Bukankah kamu baru saja mengatakan itu enak?" Louis Lu menatap penatua kedua dengan wajah menggoda. Sudut mulut penatua kedua tiba-tiba berkedut. Lezat. Tetap saja tidak bisa makan kotoran. Tetua kedua memasukkan ke dalam mulutnya untuk dicicipi. Di satu sisi rasanya enak, dan di sisi lain, dia ingin melihat apakah dia bisa menganalisis ramuannya melalui indera perasa. Tanpa diduga jawabannya ternyata adalah kotoran kucing. Untuk sesaat, semua orang merasakan perut mereka bergolak. Tetua kedua segera muntah. Louis Lu merasa senang dan berkata, "Kamu yang bertanya padaku, bukan karena aku sengaja membuatmu jijik. Dan kamu sudah memakannya selama 5 tahun. Jadi kamu seharusnya sudah terbiasa sekarang. Makan."
Selama 5 tahun. Begitu kalimat ini keluar, tetua kedua muntah lebih banyak lagi. Wajah cantik Eli Miao menjadi pucat. Dia menatap Louis Lu dengan tajam. Curiga bahwa dia sengaja mencoba mengacaukan mentalitasnya. Louis Lu berkata dengan polos, "Ketua klan yang cantik, jangan menatapku. Jika aku sengaja membuatmu jijik, aku dari awal sudah akan memberitahumu bahwa itu terbuat dari kotoran kucing sebelum kamu mengambil penawarnya. Bagaimanapun, kamu pasti akan memakannya. Jika bisa memperpanjang umur, diperkirakan banyak orang akan berkata, 'Beri aku 2 ton.'" Karena merasa diketahui, Guerra Miao tampak sedikit malu. Memang seperti yang dikatakan Louis Lu, kotoran kucing adalah satu-satunya penawarnya. Meski mereka tahu ramuan penawarnya terlebih dahulu, mereka tetap harus memakannya. Louis Lu tidak terlalu jahat. Dia tidak memberitahu mereka sebelumnya. Apakah itu berlebihan? Melihat tetua kedua masih membungkuk dan hendak muntah, Louis Lu dengan ramah mengingatkan, "Lapisan luar penawarnya adalah pil awet muda. Dan aku menambahkan gula. Lapisan dalam adalah kotoran kucing. Sehingga tidak ada yang buruk. Tetapi jika penatua kedua terus muntah seperti ini, lapisan luar akan meleleh. Dan bau di dalamnya akan turun ke kerongkonganmu." Mendengar ini, tetua kedua hampir pingsan. Dia bahkan tidak berani muntah. Jadi dia mengambil air dan menuangkannya ke mulutnya terus-menerus. Karena takut baunya akan muncul. Orang lain melakukan hal yang sama. Setelah Sena Miao meneguk air sebanyak 2 teguk, dia memaksa dirinya dan berkata, "Sebenarnya ini tidak berlebihan. Ada sesuatu yang disebut kopi musang di luar, yang diekstraksi. Dan itu telah menjadi." Mendengar apa yang dia katakan, semua orang merasa lebih baik. Anggap saja seperti minum secangkir kopi luwak. Setelah itu semua orang menjadi tenang. Mereka memandangi kucing hitam itu dengan sedikit kebencian. Ini adalah hal yang sangat menyakiti mereka. Kucing hitam itu menyipitkan matanya dengan angkuh, mengabaikan semua orang. Seketika, Eli Miao berdeham dan berkata, "Terima kasih banyak Louis Lu karena telah memberi kami penawarnya." Dia pertama kali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Louis Lu. Kemudian berkata, "Sebenarnya, aku memanggil semua orang ke sini hari ini karena ada satu hal lagi yang harus diumumkan." "Vanessa, masuklah." Begitu Eli Miao selesai berbicara, seorang wanita dengan sosok yang luar biasa tiba-tiba masuk, mengenakan topeng di wajahnya. Tetapi dia mengenakan kostum indah dari klan Gu. Bersambung.